Dok, dari kodok. Ya, jadi jangan lupa nih Bimo, Dimas, Siap, Dok. adik, untung dikasih tahu. Iya, dok. Ya. Jadi saya ulang ya. Jadi definisi orang berakal itu, halo tolong dimatiin dong, ini dong, gemanya. Jadi definisi orang berakal itu, ya, udah bisa direkod ya. Udah. Ya, definisi orang berakal itu adalah orang yang bukan berdasarkan filosofi pemikiran dunia, yaitu profesor, doktor, ya, atau pejabat segala macam. Definisi berakal menurut Al-Quran itu adalah orang yang bisa mengaplikasikan Al-Quran. Orang yang mengerti, sehingga kita tidak banyak waktu terbuang. Ingat, kita hidup ini terbatas. Ya, makanya dikasih petunjuk Al-Quran itu untuk mengatasi itu semua. Ya, makanya Allah bilang di surah 4 ayat 28 bacaan, Pi. 428. Anisa ayat 28. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anisa 28. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Sadaqallahul adzim. Ya, karena bersifat lemah, waktunya terbatas. Tadi surah 46 ayat 3. Dalam waktu yang ditentukan, ya, dengan tujuan yang ditentukan, tapi waktunya terbatas. Ya, hanya dengan Al-Quran kita bisa mengolah itu semua. Ya, dengan dengan terbatas itu dengan Al-Quran itu kita tidak banyak waktu terbuang. Surat 12 ayat 105. Ya, karena setiap apa yang kita lihat itu semua adalah bermanfaat semua. Ya, semuanya itu hanya bisa dilihat dengan Al-Quran. Dengan ilmu manusia nggak bisa. Ya, bagaimana nggak bisa? Karena manusia itu, ya, kita bandingkan. Bumi aja ini, ya, itu seperti pasir di antara planet-planet. Apalagi penduduk bumi ini, volume otaknya berapa? Mau mengeksplor alam ini nggak bisa. Hanya dengan Al-Quran satu. Ya, jadi peran penting akal dalam memilih Al-Quran ini, kita berfilosofi Al-Quran ini yang dituntut. Ya, dituntut kita sanggup nggak? Kenapa? Al-Quran itu bisa mengatasi manusia dan mencari ilmu yang akalnya terbatas. Kita akalnya terbatas, sehingga tidak banyak biaya yang keluar. Tidak ada waktu terbuang percuma. Hasil yang peroleh menjadi berguna dengan waktu yang panjang. Kita lihat dari dunia. Ya, ribuan buku textbook, jurnal. Itu kalau kita isi, kita susun tuh ya, itu berapa juta orang yang udah berusaha mengeksplor itu. Pertanyaan, terselesaikan dengan pikiran itu manusia? Enggak. Hanya dengan Al-Quran. Apalagi di dalam kehidupan abadi nanti di kemudian hari. Semuanya selesai. Kalau kita berfilosofi Al-Quran, sudah berusaha mencuci seluruh aktivitas kehidupan Al-Quran, pada waktu kita bertanggung jawab di hadapan Allah, kita nggak takut lagi. Ya, nggak takut. Dan itu udah jelaskan di Al-Quran, surah 20 ayat 112, baca, Pi. 20 112. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Toha 112. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan sedang dia dalam keadaan beriman, maka dia tidak khawatir akan perlakuan zalim terhadapnya dan tidak pula khawatir akan pengurangan haknya. Sadaqallahul adzim. Surah 21 ayat 103, baca, Pi. 21 103. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Anbiya 103. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kejutan yang dahsyat tidak membuat mereka merasa sedih dan para malaikat akan menyambut mereka dan ucapan, inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu. Sadaqallahul adzim. Jadi kalimat yang di Al-Quran yang kul nahbitu minha jami'a apa imayatan aku minin hudan paman tabiha hudaya palawakun alaihim walau janun. Al-Baqarah 38, Adam turun ke bumi. Pasti ikutin aja itu. Kamu nggak ada gelisah dan sedih dan gelisah. Pertanyaannya, sedih dan gelisahnya di dunia aja? Tidak. Di akhirat juga nggak gelisah. Waktu sakratul maut nggak ada rasa takut. Karena kita udah berusaha membersihkan seluruh aktivitas kita dengan Al-Quran. Para mau fujuraha wa taqwaha wa ta'laman zakah wa qad man dasaha. Surah 91 ayat 8 sampai 10. Ya, dan aktivitas kehidupan apa eh, dicoba
keberuntungan, kegagalan, membersihkan hati dengan Al-Quran. Itulah orang beruntung. Dikondisikan, dicoba di kondisi lain bisa semua. Permasalahan lain untuk menyelesaikan permasalahan bisa semua. Ya, ingat, akal itu hanyalah fata morgana di alam seluas ini. Nggak sanggup. Karena diadakan manusia hanya kebohongan dan dugaan. Karena diadakan manusia ada kebohongan, dugaan, dan kepentingan sendiri dan golongan. Untuk keuntungan sendiri atau golongannya. Lihat aja. Ya, maaf sekali lagi anggota DPR. Untuk golongan DPR tuh. Merampok harta kekayaan bangsa Indonesia ini dirampok. Emangnya dimakannya berapa sih? Ya, emangnya dipakai baju berapa sih? Ya, emangnya dia bisa beli mobil berapa sih? Beli mobil mau 10 yang dipakai cuma satu. Ya, karena diadakan manusia adalah nafsu sebagai Tuhannya, bukan rahmat bagi seluruh alam. Ingatlah, semua di dunia ini untuk mencoba manusia. Ya, dan mampukah kita membersihkan hati kita dengan Al-Quran menuju jalan Allah sehingga kita selamat. Ya. Jadikanlah semua pemberian Allah diolah dengan Al-Quran dan contoh Rasulnya. Itu yang disebut akal sehat manusia. Apakah semua prinsip filosofi dunia ini yang harus diperjuangkan? Apakah hasil akal pikiran filosofi dunia ini yang tidak ada standar yang harus dimanusiarai? Nggak ada standarnya. Standarnya apa? Rakus. Standarnya apa? Numpuk uang segala macam. Padahal Al-Quran menampilkan ilmu yang berlaku untuk seluruh alam. Ilmu yang paling teringkas, berlimpah dengan analisa, berlimpah dengan improvisasi, berlimpah dengan penuh rahmat karunia dan rahmatnya Allah. Mudah dan murah. Mempunyai makna luar biasa bagi yang bisa mengerti dan membukanya. Ya, terus. Kita lihat. Kenapa? Inna fi khalqis samawati wal ard. Ya. Mana dia? Ya, ini kita lihat. Karena di alam ini semuanya tersedia. Ya, sesungguhnya dari penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaranku bagi orang yang berakal. Yaitu orang yang selalu mengingat aku. Ya, dalam keadaan berbaring, tidur, segala macam. Sehingga mereka berkata, ya Allah, enggak sia-sia engkau menciptakan ini. Semuanya pasti ada maksudnya. Untuk waktu yang terbatas aku. Ada tujuannya. Makanya Allah bilang surat 46 ayat 3. Baca, Pi. Halo, Pi. Ya dokter, Adik. ya dokter, ya dok. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Ahqaf ayat 3. Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Namun orang-orang yang kafir berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka. Sadaqallahu Nabi. Ya, jadi dengan tujuan benar, waktu yang ditentukan. Tujuan yang benar apa? Kita untuk beribadah pada Allah. Untuk bakal masuk surga lagi. Waktunya udah ditentukan. Ya, saya udah 63, banyak yang lupa juga. Saya mah untuk supaya ingatnya ya saya mah simulasi aja. Ya, orang yang menjauhi tauhid, tidak menyembahnya dan kembali pada Allah, mereka pantas mendapat berita gembira. Sebab itu kabarkanlah kabar gembira pada hamba-hambaku, yaitu yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang yang telah diberi petunjuk dan itulah yang mempunyai akal sehat. Jadi udah jelas. Ya, akal sehat itu akal yang udah diberi petunjuk melalui Al-Quran, kemudian dijalankan. Nah, itulah akal sehat. Selain dari itu, bukan. Bukan. Kalau bukan, ngapain kita, maaf sekali lagi. Ya, ngapain kita peroleh, kita perjuangkan. Ya, ya. Makanya waktu itu saya disuruh sekolah dokter. Maaf ya, Prof. Saya sekolah dokter bagi saya itu kecil. Ya, saya udah bikin buku sekian. Ya, analisa saya insya Allah saya udah jalan. Jadi kalau cuma seorang dokter itu menghasilkan satu proposal penelitian bagi saya kecil. Ya, lu ngomong aja lu kata Prof. Munis.
Saya buktiin ya, dalam waktu 2 minggu saya bisa bikin 7 proposal penelitian yang belum ada di dunia ini. Saya bikin. Semuanya berdasarkan Al-Quran semua. Bingung proposnya. Ya, mau lanjut? Mau perjuangkan saya untuk dapat honoris causa? Kalau mau lanjut, saya memperjuangkan untuk honoris causa, oke. Kalau enggak, saya nggak mau. Biarin nanti anak didik saya nanti yang meneliti. Mulai tuh, kayak saya kayak Dokter Agus tentang penelitian tentang air, ya, yaitu berupa soroma. Ada lagi yang meneliti tentang rekonstruksi berdasarkan huruf abjad Al-Quran. Ya, bagaimana mendaur ulang apa aja penyakit yang disesuaikan, ada semua udah saya bikin semua. Ya, nah, jadi ya, hati-hati. Janganlah kamu cenderung pada orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Sekali-kali kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain daripada Allah. Kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. Jadi selain dari Allah ini tidak ada yang bisa membebaskan kita dari api neraka. Oleh karena itu kita harus menomorsatukan Allah dan contoh Rasulnya dengan Al-Qurannya. Lakukanlah lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, surat 33 ayat 21. Aku itu pribadi Al-Quran yang berjalan. Makanya di dalam Al-Quran lainnya dibilang surat 3 ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha falyastajibu li, dan seterusnya. Kalau kamu sayang ayat Allah, contoh aku bagaimana menjalankan Al-Quran ini. Bagaimana mengeksplor Al-Quran ini. Ya, terus. Ya, kita lihat. Ingat, kita hidupnya terbatas nih, surat 46 ayat 3. Tapi kita dalam hidup terbatas itu kita dikasih buku mahal luar biasa, yaitu Al-Quran. Mujizat terhebat yang dilahirkan seperti melebihi kitab-kitab sebelumnya. Melebihi kitab-kitab sebelumnya nih. Jabur, ya, Taurat, kecil. Injil, kecil itu. Al-Quran lebih sempurna. Dari Allah yang mengetahui rasa langit dan bumi, surat 25 ayat 6. Ya, hidup ini sangat terbatas. Ya, keserasian muda apa nih? Aduh, lupa nih. Ya, jadi sebelum kita ada, ya, untuk dunia setelah ribuan tahun, dan setelah kita mati kelak usia dunia pun akan berjalan. Jadi berapa ribu tahun lagi. Kalau hidup yang sangat pendek ini tidak diisi dengan kesaksian, dengan kebaktian, dengan ibadah, menjadi percumalah hidup ini. Buya Hamka yang bilang. Ya, jadi sekali lagi mulailah kita. Ya, harus diisi dengan Al-Quran. Ya, saya waktu masih dokter umum, saya baca bukunya Buya Hamka ini, berapa jilid tuh, ya. Wah, saya bawa ke sana kemarin. Ya, bisa nggak ya seperti Buya Hamka nih? Ya, ya orang Buya Hamka kan nggak sekolah, ya, nggak sekolah, tapi bisa ngarang buku macam-macam. Saya nggak bisa nih, saya harus seperti Buya Hamka atau lebih. Ya, udah dikasih Allah, asal ada pikiran dia ke sana kita jalanin, dikasih. Ya, kita kan enggak. Ya, terus nah, kita lihat lagi. Tapi dibikin Allah itu semua Al-Quran itu dalam banyak perumpamaan. Ya, kita harus menyusun perumpamaan ini sehingga kita membuka makna perumpamaan itu, yaitu orang yang berilmu. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia. Tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu. Ya, supaya kita memahaminya harus disusun secara rapi, surat 11 ayat 1. Ya, itu aja syaratnya. Dengan membaca, berinteraksi, senantiasa terhubung dengan Al-Quran, ya, terhubung dengan Allah, maka akan mampu memberikan spirit, inspirasi, motivasi dalam kehidupan. Disinilah Al-Quran dikatakan sebagai mujizat dan rahmat yang tiada taranya bagi manusia di alam semesta ini. Di dalamnya terkumpul wahyu Allah yang menjadi petunjuk, pedoman,
pelajaran bagi siapa saja yang mempercayai dan mengamalkannya. Ya, jadi udah jelas. Kita nggak pernah menyusun secara rapi nih. Kita per ayat, di ayat itu nggak disambungin. Sehingga kita nggak jelas. Ya, tadi ada pertanyaan, semuanya saya bisa jelasin. Sempurna. Sempurna sempurnanya. Mau jadiin dari sempurna itu, saya mau jadiin ribuan buku, gampang. Apalagi tambah hadis. Ya, apalagi disatukan dengan ilmu pengetahuan. Oh ini maksudnya nih, oh ini yang salah nih, oh ini. Wow, banyak sekali. Ya, nah sekarang ayo dong kita bersama dong. Ya, terpacu dong. Ya, terpacu lah sama, maaf sekali lagi sama saya. Ya, di sini pasti senior semua dalam belajar Al-Quran. Ya, senior semua. Ya, tapi nggak bisa mengolah. Saya udah kasih tahu cara mengolahnya. Oh begini loh, ceritanya begini loh. Ayo dong. Saya juga waktunya terbatas. Entah itu nanti saya sakit, nggak tahu kapan. Bisa lagi menerangkan, nggak tahu. Ya, ayo dong. Ya, terus. Ya, bahan semua udah disiapin, airnya, tanahnya yang siap untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tumbuhannya segala macam. Mau apa? Ya, mau nangka yang warna merah ada, yang kuning ada, mungkin yang putih ada. Ya, mau jenis tumbuh-tumbuhan mangga, segala macam jenis mangga ada. Silahkan. Itu aku udah tundukkan untukmu. Ya, lahir dan batin kata Allah. Surat 31 ayat 20. Jadi kalau itu udah sempurna, ayo dong pakai untuk menuju para akhiratku. Patuhilah itu sebelum ya waktu terbuang atau menjadi beban kamu nanti di neraka. Ya, patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak atas perintah dari Allah. Pada hari itu kamu tidak memperoleh tempat berlindung, tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu. Hati-hati. Semua yang dititipin Allah ini, satu, bisa menjadi syafaat atau jadi bahan bakar api neraka. Silakan manusia memilihnya. Kalau dia berakal, pasti dia akan berubah semua yang dititipin Allah ini di surat 28 ayat 7 itu untuk mencari para akhirat. Ya, untuk mencari para akhirat, titik. Itu tanda orang berakal. Ya, terus. Ya, kalau berakal, dia pasti bisa melihat Al-Quran. Kenapa? Ilmunya Al-Quran ada di alam ini. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru diri mereka dan diri mereka sendiri. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Ya, atau ayat 6-nya nih, 45 ayat 6. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Dengan perkataan mana lagi bagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayatnya? Disitulah ada ilmunya Allah pada langit dan bumi. Benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang bumi. Pada penciptaan dirimu, makhluk bergerak yang bernyawa yang bertebaran di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang itu semua kebesaran Allah di Al-Quran. Dan pada pergantian malam dan siang, hujan yang diturunkan Allah dari langit dan bumi, dengan air hujan itu dihidupkan bumi setelah mati kering. Pada perkisan angin terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah. Bayangkan, semuanya ada di Al-Quran. Jadi kalau kita tahu maksudnya dikasih ayat Al-Quran ini dalam waktu kita hidup terbatas di bumi ini, ayo gali Al-Quran dong. Ya, ayo gali dong. Dan tidaklah kami bermain-main menciptakan langit dan bumi beserta apa yang di antara keduanya. Tidaklah kami ciptakan keduanya, melainkan dengan hak tujuan yang benar. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ya, kita tidak pernah mengeksplor Al-Quran ini. Ya Allah, ruginya kita, ruginya. Masihkah kita bodoh? Hah? Tidak mengeksplor Al-Quran ini?
Ya Allah. Masihkah kita mau membuang-buang waktu tidak mengeksplor Al-Quran ini? Terus, ya, sehingga kalau kita pakai Al-Quran, tidak ada waktu yang terbuang percuma. Ya, surat 12 ayat 105. Ya, sehingga apa? Kita ini lagi menuju kematian. Nggak main-main. Perjalanan kita makin hari bertambah, semakin umur bertambah itu menuju kematian. Jangan kita bermain-main, jangan kita melupakan Al-Quran. Ya, padahal kata Allah, pelajaran pertama yang dihadirkan itu kita belajar sama alam ini melalui seekor burung gagak. Ya, apalagi di Al-Quran banyak. Ya, pada akhirnya semua kita akan pergi dan kelak nama kita pun akan dilupakan seolah-olah tak pernah hadir di dunia ini. Hiduplah dengan tujuan yang benar. Karena hanya Allah yang tak akan melupakanmu meski semua yang lain pergi. Ya, bikin di dunia ini dengan karya istimewa dengan Al-Quran. Bikin itu. Ya, sehingga kita disebut di hadapan Allah itu sebagai orang berilmu dan berakal, sehat. Ya, bikin itu. Berpacu kita ke sana. Ya, terus. Kalau saya, ya, nggak mau saya ngikutin teori belit-belit. Membahas kematian aja udah dari ribuan tahun, ratusan tahun. Nggak selesai. Banyak musibah, banyak ini. Ya, ngapain saya ikut teori belit-belit gitu? Udah mahal, ngorbanin manusia banyak. Ya, jadi kalau kita ada apapun persoalan, kembalikanlah ke Allah. Ya, alladzina iza sobatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Misalnya dikasih penyakit yang nyembuhin Allah gampang. Ya, yang dikasih lagi apa? Sesuai kemampuan, gampang nyelesainnya. Ya, hidup ini sebenarnya tidak serumit seperti apa yang kamu bayangkan. Yang membuat rumit ada pikiranmu yang belit-belit. Ya, kita berpikir berbelit-belit terus. Itu yang kita gaungkan. Itu yang kita istimewakan. Tapi pikiran Allah yang sederhana. Nggak mau kita istimewakan. Kan aneh. Aneh sekali. Ya, terus. Ya, ingat. Orang berakal itu pasti tahu. Buku Al-Quran itu sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ya, oleh karena itu bilang di sini. Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran yang dibacakan pada mereka. Al-Quran itu, ya, sungguh dalam Al-Quran itu dapat rahmat yang besar. Pelajaran bagi orang yang beriman. Ya, menjalankannya aja, ya, dapat rahmat. Apabila menggalinya ribuan rahmat, ya, coba bayangkan. Ya, dari Al-Quran dari Al-Baqarah 183 jadi hadiah Nobel. Dari 36 ayat 36 berpasangan jadi teori fusi nuklir. Dari fusi nuklir itu kalau dari zakat itu bisa jadi zakat ditambah sedekah, ya, itu bisa jadi apa perputaran mikroekonomi. Ya, ditambah yang lain lagi teori kesehatan segala macam. Waduh banyak sekali. Disitulah pintu rahmatnya. Ya, Islam rahmatan lil alamin. Yang sesungguhnya ini Islamlah sebagaimana yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah. Inilah Islam yang pernah diterapkan selama 14 abad di seluruh dunia, yang pernah memimpin umat Islam dari barat hingga timur, utara hingga selatan, di bawah naungan dunia, di bawah naungannya dunia pun aman, damai, dan sentosa, dipenuhi dengan keadilan. Ya, ayo dong. Ya Allah, saya langsung tinggalin tuh buku textbook. Begitu saya baca Al-Quran, waduh, ya, saya ikutin tuh. Saya kalau baca buku textbook dari edisi pertama saya baca. Saya ramalkan, oh edisi berikutnya apa nih? Edisi berikutnya apa nih? Oh, kok makin makin ruwet, terus makin tambah nggak jelas. Ah, udah, maaf saya tinggalin. Ya, ya Allah kalau saya tinggalin kira-kira saya rugi nggak ya? Apa jawaban? Enggak. Hati saya bilang enggak. Sama seperti Khalid bin Walid, ya Rasulullah. Saya ini jenderal perang
di suku Quraisy. Bisakah jadi saya hebat nanti terkenal kalau seandainya saya memperjuangkan Islam? Iya, iya. Mungkin kamu jadi pembicaraan untuk seluruh orang sedunia. Sama juga seperti Zakir Naik. Waktu saya mau meninggalkan sebagai ahli bedah umum, mau masuk ke bedah Torat, nasihatin nama guru spiritualnya Ahmad Didat. Zakir, lu ngapain lu belajar itu? Nanti lu paling terkenal di antara ahli bedah jantung. Tapi kalau lu bisa dengan akurat, pasti kamu akan jadi terkenal di antara seluruh manusia, termasuk anak-anak bisa tahu siapa engkau. Betul aja. Ya, terus. Ya. Orang berakal itu pasti dia tahu tujuan datang ke dunia itu untuk mencari ke surga. Dengan cara apa? Beribadah. Untuk menggapai surga Darussalam dan melihat kembali wajahnya Allah. Oleh karena itu dia tahu seluruh aktivitas kehidupannya itu surat 41 surat 91 ayat 89 harus dibersihkan dengan kalimat Al-Qur'an. Sehingga apa? Wajahnya putih berseri. Ya, kita bukan penduduk bumi, kita adalah penduduk surga. Kita tidak berasal dari bumi, ya, tapi kita berasal dari surga. Carilah bekal untuk kembali ke rumah. Tiadalah kehidupan dunia ini melainkan hanya permainan dan senda gurau belaka. Sungguh kampung akhirat lebih baik bagi orang yang bertakwa. Maka tidaklah kamu memahaminya. Terus, ya, orang berakal pasti tahu dan hati-hati dalam setiap pemberian Allah. Ya, dalam setiap pemberian Allah, apa harta, apa anak, apa ilmu pengetahuan, apa panca indera, ya, semuanya ada fungsinya. Ya, jadi kita harus siap untuk menginfakkan harta itu. Kita harus bersiap untuk menginfakkan ilmu itu. Ya, kenapa harus ragu? Itu kan punya aku, kata Allah. Ilmu itu punya aku. Aku kasih. Allazi alamal bil kalam. Alaman insana malam ya. Ya. Nah, jadi mulailah kita eksplor dengan Al-Quran. Berhati-hatilah jangan sampai terpengaruh oleh senangan dunia. Lupa dengan akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia, merasa tentram dengan kehidupan itu. Orang-orang yang merayakan ayat-ayat kami, mereka itu tempatnya neraka. Disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan. Ya, jadi orang berakal itu harus tahu tujuan kita kemana. Buku petunjuknya apa nih? Bagaimana mengolahnya? Itu orang berakal. Ya, terus. Ya. Berakal itu pasti menjalankan jabatannya untuk menuju jalan Allah. Ya, maaf seperti Menteri Keuangan yang baru. Lu mau nakut-nakutin gue dibunuh, diracun. Gue itu udah mau deket mati. Ya, yang penting dari menuju mati itu saya berusaha untuk memperjuangkan kalimat Allah. Begitu hebatnya. Mudah-mudahan banyak yang seperti itu yang dihadirkan oleh Allah nanti. Untuk merubah bangsa ini yang udah terpuruk. Ya, karena 10 tahun terpuruk kita. Ya, ingat kekayaan jabatan apapun yang dititipkan oleh Allah. Ya, jadikan itu untuk menuju jalan Allah. Menjadi pemimpin menuju jalan Allah. Jalankan seluruh perintah Allah. Pertanyaan akan rugi? Tidak. Ya, tidak. Surah 32 ayat 24. Kami jadikan di antara mereka pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Selama mereka masih sabar. Mereka meyakini ayat-ayat kami. Ya, bayangin. Ya, terhadap kondisi seperti ini nih, maaf. Ya, seperti Ibu Mulyani, wow, pajak disikat semua. Ya, wow, kalang kabut nih, bayar utang. Ya, sekarang enggak, ya, bisa. Kenapa harus itu? Jadi kesimpulannya banyak kesalahan yang dulu yang bisa kita lihat. Yang disebut, maaf, Menteri Keuangan yang berkualitas, enggak, malakin rakyat semua. Ya,
Bayangkan. Ya kita nanti tinggal lihat-lihat aja insya Allah. Posisinya di mana nih? Kalau belum insya. Ya, posisinya di mana nih? Harta kekayaan. Ya, yang ngomong ini bukan saya, Al-Quran. Sekali lagi yang ngomong bukan saya, Al-Quran. Ya, kerakusan yang ditimbulkan itu hati-hati. Ya, neraka semua nanti, bahan bakar api neraka. Ya, memilih pemimpin yang adil. Imam atau pemimpin yang adil adalah penguasa umum bagi kaum muslimin. Ya, yang mengikuti perintah-perintah Allah. Ya, menempatkan segala sesuatu di tempatnya tanpa kelebihan, tanpa kekurangan. Ya, terus ya, orang yang berakal pasti nggak mau menumpuk harta secara berlebihan. Ya, nggak mau. Ya, kenapa? Ya, orang makannya satu piring dengan karunia dan rahmat Allah itu semua makhluk bergembira makan satu piring. Mendingan apa? Ya, dia pakai untuk simbiosis mutualisme, dibantu orang. Sehingga apa? Ya, dengan membantu orang, hartanya akan berlimpah. Ya, makanya sahabat Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, apa yang harus sumbangkan? Yaitu harta yang berlebih. Ya, itu untuk diri kamu sendiri. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan adalah untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan itu untuk dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhannya kamu akan dikumpulkan. Hati-hati bahaya menumpuk harta. Berburu dunia untuk sekedar menumpuk-numpuk harta adalah sebuah hukuman yang Allah timpakan pada orang-orang yang beriman. Ya, maaf sekali lagi orang sholat hartanya bertumpuk. Satu ruangan khusus untuk numpuk harta. Kan aneh. Ngaji sih ngaji, sholat sih sholat, puasa sih puasa. Apa begitu ciri orang muslim? Ya, terus. Ya, ini kita lihat. Ya, kita lihat nih kita malu. Ya, Profesor Malasaro Emo, ya, dia bisa meneliti kalimat Al-Quran. Dari wudhu dia bisa melihat. Dia bikin buku The Hidden Message in the Water. Ya, bayangin. Masuk muslim. Kita udah muslim, ya, tidak mau mengkaji menjadi lebih hebat lagi. Ya Allah. Bayangkan ya, kalau dia tahu nih, Mas Romeo kegunaan dari wudhu ini. Ya, dia hanya meneliti kristal-kristalnya aja nih. Coba bayangkan kalau kristal ini menyentuh pada waktu wudhu, seluruh titik akupuntur terkena. Terus sudah gitu diusapin di daerah lokasi-lokasi tertentu, seluruh akupresur itu terkena lagi. Ya, selain itu untuk meremajakan kulit. Selain itu apa? Bersinar terus wajah kita. Bukan meremajakan kulit aja, bersinar. Orang berwudu itu bersinar. Bersinar di mana? Di dunia, di akhirat nanti. Dari mana ya Rasul engkau mengenal umat dari wudunya? Mukanya dia akan bersinar. Ya, makanya Allah bilang di surat 3 ayat 107 baca deh. Epi. Iya, Dokter. Al-Imran 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imran 107. Dan adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah atau surga. Mereka kekal di dalam. Sadaqallah. Ya, putih berseri. Di dunia ini terlihat cahayanya. Apalagi nanti di depan Allah. Jadi rebutan itu cahaya itu. Ya, terus. Ya, lihat lagi. Puasa. Kita malu. Dapat hadiah Nobel. Ya, satu ayat hadiah Nobel Profesor Siswi Osumi. Ya, bayangkan. Bayangkan kalau seandainya dari puasa ini kita kalkulasi lagi, kita sedekahin. Ya, saya kan udah hitung kalkulasinya. Ya, 20% penduduk kaya ini disedekahin ya. Gak usah banyak-banyak, sehari 50.000 aja. Kecil itu mah.
nggak ada yang kelaparan, nggak ada yang nggak sekolah. Ya, dari segi puasa aja dipakai untuk sosial kepada orang miskin. Ya, dikumpulkan, dibagikan. Tidak ada manusia yang akan kelaparan, menderita atau tidak ada sekolah, nggak ada. Fasilitas apa kesehatannya nggak terjamin, nggak ada. Kenapa? Allah udah bilang surat 43 ayat 32 untuk terjadi simbiosis mutualisme, saling memanfaatkan. Ya, itu tanda orang berakal. Ya, nggak usah sekolah-sekolah di Harvard yang begitu hebat segala macam, tapi hasilnya apa? Ngeruk korupsi. Ya Allah. Ya, lulusan terbaik berbicara fasih dalam bahasa Inggris di depan orang banyak, tapi kerjanya apa? Memalak rakyat. Ya Allah, ya Allah. Rendahnya manusia. Ya, ini tandanya siapakah dia? Ya, berkacalah dengan Al-Quran siapanya dia. Berakal apa enggak di depan Allah. Ya, terus. Kalau berakal, tidak mungkin dia mengikuti pendapat manusia yang batil. Sesat, bohong, dan dugaan. Udah yakin ya Al-Quran. Apabila kamu mengikuti manusia, kamu akan tertipu. Karena manusia adalah kebohongan dan dugaan. Manusia itu adalah penuh dengan kesesatan. Surah 10 ayat kan, ayat 32. Penuh dengan yang batil. Surah 22 ayat 62. Oleh karena itu, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena semuanya akan diminta pertanggungjawabannya sama Allah. Bayangin, udah korupsi joget-joget. Ya Allah, dalam hati saya. Apakah begitu amanat yang dikasih sama rakyat? Ya, ya Allah, pakai jilbab, pakai kopiah, berjoget-joget di atas penderitaan rakyat. Nah, yang ngomong tuh bukan saya, Al-Quran. Yang maha tinggi, yang dari ilmunya Allah. Kalau saya standar buku-buku kecil itu. Ya, sekali lagi. Ya, mulailah berkaca dengan Al-Quran. Kita nggak tahu mati kita di mana. Kita nggak tahu kapan. Besok belum tentu milik kita, jangankan besok. 1 menit ke depan kita nggak tahu kita masih selamat apa enggak. Ya, hitungan menit ke depan kita nggak tahu. Bayangkan saat itu, kita udah mati-matian tuh berteori untuk apa? Untuk korupsi, untuk gaji dinaikin. Nggak peduli lah rakyat menderita. Begitu dia bikin statement di tanda tangan, mati. Habis sudah. Ya, wajah sakratul mauta bil haqi zalika ma kunta minhu tahid. Surat 50 ayat 19. Baca Nabi. Iya, Wahai Dok. sekiranya kematian ya yang akan menjemput kamu, yang kamu berusaha hindarkan kematian. Baca deh. Surat Kaf ayat 19. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak kamu hindari. Sadaqallahul azim. Ya, bayangin. Saat itu kata Allah. Surat 69 ayat 27 sampai 29 baca. 69. Surat Al-Haqqah ayat 27 sampai 29, Dok. Ya, Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai, kiranya kematian itu Allah yang menyudahi segala sesuatu. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Kekuasaanku telah hilang dariku. Sadaqallahul azim. ya, semuanya udah hilang, nggak ada gunanya. Padahal kita dititipkan ini, semua yang dititipkan Allah untuk jadi syafaat untuk kita. Bahkan Allah bilang di surat 6 ayat 94 baca. Surat 694. Auzubillahi Ya, minasyaitonirrajim. Al-An'am 94. Bismillahirrahmanirrahim. Al-An'am 94. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri kepada Allah sebagaimana Allah ciptakan kamu pada mulanya. Dan apa yang telah Allah karuniakan kepadamu, kamu tinggalkan di belakangmu di dunia. Allah tidak melihat pemberi syafaat pertolongan bersertamu yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh,
telah terputuslah semua pertalian antara kamu dan telah lenyap dari kamu apa yang dahulu kamu sangka sebagai sekutu Allah. Sadaqallahul azim. Jadikan sekutu apa? Harta. Ya, pokoknya nggak lupa tujuan harta itu untuk apa? Untuk cari syafaat, untuk cari pahala akhirat. Ya. Dikasih ilmu lupa, takut segala macam. Padahal kalau dia ngasih akan dikasih apa? Allah 10 kali lebih 10 kali lipat atau 700 kali lipat. Nggak mau. Padahal disuruh semua yang dititipkan Allah itu untuk berjuang, berjual beli sama Allah. Nggak mau. Ya Allah. Ya, terus kita lihat. Tidakkah kita rindu sebagai orang berakal ya oleh Umar bin Abdul Aziz dalam waktu 29 bulan ya menguasai sepertiga penduduk dunia ini ya 39 negara nggak ada yang mau menerima zakat ya kita rindu nih kalau orang berakal pasti rindu ya terus ya kalau tidak ada akal ingat tujuan Yahudi tercapai untuk mendominasi dunia wahai Bani Israel. Ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu. Aku melebihkan kamu dari semua umat yang lain dalam masa itu. Yahudi nggak mau dalam masa itu. Kenapa? Dia udah tahu kok. Kalau Islam jalan itu waktu zaman Rasulullah dan zaman Khalifah, yang nggak berkutik. 13,5 abad tidak berkutik. Teori Yahudi tidak ada berkutik sama sekali. Ya, dengan dibebasin ini zaman sekarang nih, setelah Khalifah nggak ada, teori Yahudi merajalela semua. Akibatnya apa? Seluruh kekayaan umat muslim terkeruk semua sana. Udah terkeruk dipakai apa sama Yahudi untuk menghancurkan lagi umat muslim. Udah nggak dapat dunia, nggak dapat akhirat. Itu teori Yahudi. Ya, kalau saya lihat ayat ini, nggak mungkin Yahudi mau tuh hanya zaman itu aja. Sampai dunia kiamat bila perlu dia menguasai. Ya, ya, pengakuan mencengangkan Rabi Yahudi yaitu tentang rencana menguasai dunia. Ya, udah jelas. Al-Quran udah jelasin. Terus, ya, akibatnya kita ngikutin itu. Dunia dan akhirat nggak dapat. Justru kita hancur. Seandainya kebenaran itu mengikuti keinginan mereka. Bisa salah langit dan bumi dan semua yang ada di dalam. Udah gitu akhiratnya nggak dapat nih. Apabila sekiranya engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, tidak ada yang melindungi dan yang menolong kau dari siksaan Allah. Ya, surat Al-Baqarah 120 sama seperti itu. Jadi kalau kesimpulan dari ini apa? Fi, Ya, fi dunia nggak dapat, akhirat nggak dapat ya, setuju ya? ya, Ya, sedih nggak? Ya, udah capek-capek kerja, gajinya kecil, sholat ditinggalin, PNS. dunia nggak seberapa, ya, akhirat nggak dapat, ya, terus kamu mau hidup untuk apa? Ya, udah cari rezeki setengah mampus nih, gajinya paling UMR, sholat ditinggalin. Kenapa nggak kreatif? Ya, pemimpinnya sama. Ya kita lihat aja, ternyata nanti hadis Rasulullah dari 73 umatku, 72 itu masuk neraka semua. Satu yang selamat. Siapakah itu? Yang berusaha belajar dengan Al-Quran dan mengikuti sunnah Rasul. Ya, udah selesai. Ya, terus. Ya, akibat kita mengikuti itu, umat Muslim tuh nggak kreatif. Orang bahannya udah tersedia kok, ilmunya udah tersedia. Ya, ilmunya dari Allah udah tersedia semua. Tapi nggak kreatif, nggak mau menggali. Ya digali sama orang lain. Ya, pakai orang lain untuk nipu lah. Ya Allah, itulah. Padahal Al-Quran itu ngajarin kreatif, gampang, mudah, murah ilmunya. Ya, maaf sekali lagi, ya. Basic itu aja kita ngasih, terus terus gitu ya. Sekolah tuh nggak perlu lama-lama.
Ya, udah titik. Ya, terus kita lihat. Ya, diuji dengan ketenaran, oke udah dapat. Diuji dengan berliannya ilmu, udah dapat. Diuji dengan pangkat, udah dapat semua. Tapi adakah yang berhasil dari ujian ini untuk menuju jalan Allah? Nggak ada. Apakah ini yang kita harus ikutin? Eh? Apakah ini yang disebut orang berakal? Walaupun gelarnya apa? Dapat hadiah Nobel tuh manusia paling paling intelijen tertinggi di abad ini. Nggak mau saya ikutin. Atau siapa? Stephen Hawking. Oh, nanti dulu, ya nggak ada kreatifnya kok dengan akalnya untuk menuju rahmat Allah. Apa yang ini harus kita ikuti nanti dulu, ya nggak tahu lah kalau yang lain mau ikuti gaya dia silakan aja. Saya nggak mau, ya terus. Ya. Jadi dengan kita belajar Al-Quran ini, kita bisa membongkar kebohongan Yahudi. Ya, misalnya apa? Dari surat Al-Baqarah 75. Yang dirubah sama Yahudi ini ya. Allah lalu mereka mengubah setelah memahaminya. Padahal mereka mengetahui. Ya, dirubah. Dibikin takut-takutin, dimasukin medsos segala macam. Ya, wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang padamu menjelaskan padamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Banyak pula yang dibiarkan. Sungguh telah datang padamu cahaya dari Allah, kitab yang menjelaskan. Jadi dengan Al-Quran ini kita bisa lihat ya, lu bohong sama gue, lu ya di, ya lu nipu lu, lu separuh-separuh, lu ini, lu. Ketahuan sama Al-Quran. Ya, tapi kita enggak kan, enggak melihat dengan gaya Al-Quran, akibatnya apa? Kita nurutin. Ya, sebagian orang ada yang meminta fatwa pada para ulama. Jika fatwa tersebut sesuai dengan hawa nafsunya, dia menerimanya. Jika tidak, maka dia berpaling darinya. Ya, semacam ini termasuk sifat Yahudi. Nah, kita ikutin. Misalnya, ya kita liatin ulama, kita ikutin. Oh, padahal nggak ada ini segala macam. Kita ikuti, kita cek dulu. Jadi kalau kita orang yang sering merecek dengan Al-Quran, kita akan selamat insya Allah. Ya, terus. Ya, ini kita lihat. Ya, ingat jatuhnya Aceh ini karena Christian Skorogronya ya memecah belah rakyat Aceh. Ingat ini pengalaman berharga. Jangan sampai kejadian seperti itu lagi untuk umat Muslim. Ya, sehingga kita bertoleransi mengikuti gaya Yahudi. Mereka ingin agar kamu menjadi kafir, sebagaimana mereka telah menjadi kafir. Surah 4 ayat 89. Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak. Kita bersikap lunak juga. Ya. Nah, jadi apa? Kita ini sebetulnya sama gayanya sama Yahudi menjalankan secara separuh-separuh kitab Al-Quran ini. Jadi kita kafir secara nggak langsung. Maaf ya, yang ngomong bukan saya, Al-Quran. Ya, kalau dia itu kita berakal nggak? Oh nanti dulu. Ya, ayo dong. Ya, terus. Ya, ditakut-takuti dengan bid'ah. Oh, kalau nggak ada contoh Rasul, ya, dalam menggali Al-Quran itu bid'ah. Nanti dulu. Kalau saya contoh Rasulullah, bagaimana memformulasikan Al-Quran ini jadi suatu sunnah sehingga jelas maknanya. Ya, itu gunanya. Ya, sehingga apa? Kalau kita mengikuti gaya Rasulullah seperti itu, kita bisa bikin Al-Quran ini 8 lautan atau 2 lautan. Ya, bisa. Karena pikiran kita bebas dengan gaya sebebasnya Rasulullah dalam mengelola Al-Quran. Ingat, ya, Rasulullah itu sama seperti kita. Kitab Al-Qurannya juga sama. Ya, jangan terpancing sama apa filosofi-filosofi Yahudi ditakutin sama bid'ah segala macam. Oh enggak. Ya, terus ya ditakutin. Oh, Al-Quran hanya didengerin aja.
Karena memang ada di Al-Quran itu, didengarin aja sehingga mereka apa berlinang air matanya. Tapi nggak pernah menggali apalah tadaburna Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Surah 47 ayat 24 atau 8 ayat 22. Sehingga apa? Kamu menjadi rendah di hadapan Allah. Ya, dikasih melalui apa? MTQ jutaan rupiah, 1 miliar, oke saya kasih. Tapi jangan dipakai Al-Quran itu ditadaburin ya, dijalanin ya. Oke saya kasih. Ya, para ulama bikin statement seperti ini, kita gaungkan, udah jadi. Ya, ulama yang jadi contoh. Ya, ini yang salah. Sekali lagi. Terus, ya, manusia lebih mempercayai Yahudi daripada Al-Quran. Ilmuwan dan intelektual terjebak dalam pandangan dunia, frame dari Barat. Akibatnya mereka menjadi agen yang memasarkan konsep-konsep Barat yang bertentangan dengan Islam. Diikuti fenomena meniru dan mengikuti gaya hidup dan budaya menyimpang umat-umat dahulu mewabah di tengah-tengah masyarakat Muslim. Gejala masuk lubang biawak telah merasuk ke hampir seluruh aspek kehidupan, serta menjakiti hampir seluruh masyarakat, level masyarakat. Ini dijelaskan sama Rasulullah. Kita nggak kembali ke gaya Rasulullah lagi. Gaya Yahudi kita ikuti. Terus, ya, ingat, ditakuti sama kematian, ngikut. Ya, saya bilang, ibu, ibu kenapa sih ibu mau beli obat yang semahal itu sih, Bu? Tapi ibu mau nggak disuruh sama Allah, suruh sedekah dalam keadaan susah, nggak mau kan? Kenapa ibu takutin statement dari manusia? Kan udah ada ketentuan, mati itu ada jelas ayatnya. Nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Surat 7 ayat 34. Udah diprogram dari waktu ibu dibikin dari tanah. Ya, ya. Akibat kita ikutin manusia, akibatnya apa? Gelisah terus. Keluar duit, mau jual rumah, mau jual apa. Apalagi ada statement ulama bilang, wow, setiap penyakit ada penyembuhnya. Jadi kalau kata dokter, dikasih yang mahal, bila perlu jual rumah. Gila nih Ustaz nih, saya bilang nih. Ya, gila nih, ya Allah. Itulah akibat kita mendalami Al-Quran separuh-separuh itu jadinya. Hmm. Waktu kita sebelum di dunia ini kita udah ditentukan program, seluruh program itu udah jelas. Sekarang mau nggak ditujukan ke jalan umum? Makanya Allah bilang surat 8 ayat 53, surat 13 ayat 11, aku tidak merubah nikmat yang aku berikan kepadamu. Kecuali dirimu sendiri merubah. Ya, jadi kita apa? Dicoba sama Allah nih, ya, nggak berhasil. Ya, karena kita udah ditargetkan, waktu matinya udah dekat. Pakai itu untuk menuju jalan Allah. Ya, udah jelas kok. Allah untuk rahmat bagi seluruh alam. Ya, mati itu udah jelas. Mau kaya, mau miskin, mau dipakai alat yang super canggih segala nggak bisa. Sama. Antara miskin juga sama. Jadi apa? Sama-sama adil. Cuman yang bikin nggak adil ya kita karena ngikutin pendapat manusia. Ya, terus. Ya, itulah akal kebatasanmu yang aku uji. Ujian keterbalikan akal yang baik bagimu belum tentu baik bagi Allah atau sebaliknya. Diuji nih, dibikin goyah hati kita. Yang baik bagi kamu belum tentu baik bagi aku. Diuji nih, waktu Nabi Ibrahim ditinggalkan istrinya di padang pasir. Diuji untuk membunuh, untuk menyembelih anaknya. Jalan. Kita mana diuji? Boro-boro. Ya. Jadi untuk menjaga akal sehat, akal digunakan sebagai alat untuk mencari kebenaran dan memahami eksistensi tiga unsur petik, unsur pokok kehidupan manusia hidup dan alam semesta, sehingga akan lahir suatu pemikiran cemerlang, fikru mustanir, tentang kehidupan, tentang alam semesta dan manusia. Bahwa ketiga unsur pokok tadi ada seorang pencipta yang menciptakan, yaitu Allah. Nggak bisa semuanya merubah itu.
kecuali seizin Allah. Amlil insana matamanna fa'il akhirati wal ula. Surat 53 ayat 24, 25. Apakah yang kamu cita-citakan tercapai? Tidak. Semuanya seizin Allah. Terus, ya, selalulah waspada. Apa yang diberikan Allah itulah adalah yang terbaik. Apakah kamu menyangka aku berikan harta dan anak bertanda aku itu baik? Ya, aku akan menguji kamu sampai mati, ya, dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Ya, istiqomahlah dengan kalimat Allah. Ya, sungguh menakjubkan orang Muslim. Sungguh semua urusannya adalah baik. Yang demikian itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali orang-orang Muslim. Jika ia mendapatkan kegembiraan, ia bersyukur. Suatu kebaikan baginya. Dan jika ia mendapat kesusahan, ia bersabar. Itu pun suatu kebaikan baginya. Ya, jangan cuma minta ujian segera berlalu, tapi minta pada Allah agar diberi kekuatan untuk melaluinya. Ya, barang siapa dikehendaki Allah kebaikan, dia akan mengujinya terus. Ya, ingat Rasulullah sudah tiada. Begitupun para sahabat. Tapi contoh-contohnya sudah ada semua dengan di Al-Quran. Al-Quran itu adalah diriku. Al-Quran itu adalah sifat-sifatku. Oleh karena itu, jalankanlah semampu. Carilah terus menuju ke sana. Supaya selamat dunia dan akhirat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Terus lagi itu surat 64 ayat 16. Bertakwalah kamu menurut kesanggupan. Carilah terus wasilah menuju jalan surat 5 ayat 35. Ya, kita di zaman ini memang sudah tidak didampingi Rasulullah secara kasat mata. Namun bekas pancaran tingkah laku dan akhlaknya masih bisa kita selusuri dari Al-Quran dan hadis dan literatur keislaman lain. Terus, ya, ya Allah bukakanlah tabir dari ilmu Al-Quran. Ya Allah dalam waktu terbatas ini, maksimalkanlah makna ilmu yang tersurat dan tersirat darimu, sehingga akan makin sempurna memaknai, semakin sempurna menyusun benang merah, semakin sempurna kelimpahan berkah dan rahmat, semakin merata rahmatmu bagi seluruh alam untuk memaknai dan merasakan. Semakin cepat penerangannya dan semakin sederhana untuk mengartikan. Semakin hebat keajaiban luar biasa dari semua. Engkau juga telah menerangkan bagaimana menyampaikan supaya jelas dengan sejelas-jelasnya. Ya, ya Allah bukakanlah semua umat ini untuk menyampaikan. Sehingga kebangkitan kejayaan Islam akan selalu berlaku kembali. Akan terasa keadilannya bagi seluruh alam semesta ini. Ya Allah kabulkanlah. Jangan dikecewakan lagi umat Islam yang sudah engkau hukum akibat salah pilih dari hati yang selalu rindu pada Allah dan Rasul, rindu akan keadilan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum dok. Salam. Aku mau tanya, apa yang udah ditakdirin di Lauh Mahfuz, yang udah ditulis di Lauh Mahfuz, contohnya misalnya kita harus celaka pada hari apa-apa gitu, tapi itu bisa dirubah misalnya dengan doa ya dok ya. Doa dari orang-orang yang terbaik kita, juga doa dari hati kita sendiri. Jadi misalnya kita bisa Jangan, itu jangan diartikan gitu, itu salah. Oh salah ya dok. Ya. Terus non saya dok Jadi satu lagi. yang udah ditakdirkan sama Allah nggak bisa dirubah, kecuali ya dirubah untuk menuju jalan akhirat. Ya, makanya Allah bilang ya surat 57 ayat 22, setiap musibah yang terjadi di dunia ini itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Ya, dari yang udah dicatat di Lauhul Mahfuz itu nggak bisa dirubah kecuali diri kita sendiri bisa nggak mensiasatinya untuk menuju jalan Allah. Sehingga kita selamat di dunia, nggak ada rasa takut dan gelisah, dan di depan Allah
atau sakratul maut kita nggak takut dan gelisah, di hadapan Allah juga nggak takut dan gelisah. Baik, Ya, Dok. itu gunanya. Ya. Ya. Misalnya, ya di di apa udah difitrahkan sama Allah, udah di walaupun mahfud kena penyakit nggak bakal sembuh. Ya udah, nggak sembuh dengan usaha yang terbatas, ya udah. Ya, tetap kita terus menuju jalan Allah itu kita tingkatkan terus. Ya, sehingga kita nggak dapat kesembuhan di dunia, tapi di akhirat kita lagi ditunggu sama surga. Amin. Atas nuhun, Dok. Jadi kalau misalnya kita sakit, terus kita tanya sama dokternya, Dok, aku masih ada peluang sembuh atau enggak? Kalau udah nggak ada peluang sembuh, udah sebaiknya kita tinggalkan semua, terus kita sedekah kembali ke Allah, gitu ya, Dok. Tapi kalau Nah, ada, seandainya dok- Ya, ada, dok- juga. ada dokter yang bilang begitu. Kadang ada yang berani, Hah? Dok. Ada Yang dokter bilang gitu. ya ada yang Malah dokter, berani. Gak ada yang berani. malah Itu, dok, kan maaf, emang, maaf, Dok. maaf sekali lagi. Malah dokter sampai menuju matinya, dia berusaha untuk keluar duit dengan usaha yang nggak terbatas duitnya. Jadi kita nggak boleh percaya dokter ya, Dok. Ya nggak boleh lah. Bukan nggak percaya, dilihat sama kembalikan lagi ke Al-Quran. Kita bisa ramalkan dengan Al-Quran. Ya, Maaf jadi dok, setiap saya punya pengalaman. Ya, maaf dok, saya punya pengalaman pribadi. Jadi ketika saya kena kanker 2015 itu di Rumah Sakit Kanker Nasional, jadi ada seorang nenek Betawi, waktu itu ya sekitar 60 lah umurnya. Kebetulan bersama dengan saya, dia menemani temannya waktu itu. Nah, dia bilang, jadi dia itu divonis 3 hari lagi umurnya. Jadi dia sakit, tiba-tiba dia ke dokter. Kata teman tetangganya ke dokter. Nah, dari itu ke dokter kanker nasional itu, dokter bilang, aduh ibu nggak usah berobat lagi, 3 hari lagi waktu ibu pulang aja menunggu waktu. Langsung dia pingsan, dari rumah sakit itu dia ditandu pulang. Kemudian dibilang sama orang-orang, taruh saya di dekat pintu kamar tamu, taruh kasur di situ, saya mau tidur di situ. Kenapa? Biar gampang malaikat maut nanti masuk langsung cabut, nggak usah cari-cari. Dia kan akhirnya berkumpullah saudara-saudara dia pada nangis semua. Tetangganya tadi yang nyuruh dia ke dokter datang, ada apa lu katanya gitu. Saya dibilang gini-gini, ya Allah kamu tuh kok percaya manusia sih, Allah tuh yang menentukan hidup mati. Habis itu datang dia dikasihlah ramuan-ramuan daun-daun apa gitu, dikasih. Nah waktu dia datang ketemu saya itu dia sudah berumur 15 tahun setelah diponis dokter. Nah sebulan kemudian dia datang tuh ke rumah sakit itu. Dia mencari dokter tuh bilang, gua kok udah sebulan nih belum mati ya, katamu 3 hari. Tapi dengan kadarullah si dokter itu sedang di ICU. Nah, jadi waktu itu saya juga di Rumah Sakit Ali Sibroh dibilang, saya tanya itu seperti Ibu tadi nanya, ya saya tanya, Dok, ya ini PA saya. Ini hasil saya itu ketika ketemu Dokter Kurnia di 2020. Saya jadi saya harus minta rujukan, harus ketemu dokter bedah di Rumah Sakit Sibroh. Terus katanya, Dok, ada kemungkinan sembuh nggak saya? Saya dengan waktu itu ya seperti Dokter Kurnia bilang, ada aja setan yang bisik, ada keraguan gitu. Padahal Allah tuh Maha tahu kan. Tapi terpincut juga untuk bertanya ke dokter. Nah, Dok, ada kemungkinan sembuh nggak kalau saya melihat? Saya ini kan udah stadium 4, saya bilang gitu. Ya, Bu, maaf ya, dia bilang. Ibu paling setahun 2 tahun udah nggak ada lagi. Ya terima aja lah takdir Allah. Di situ saya hancur, saya menangis, terus saya pulang, saya baca Al-Quran dan sangat-sangat sedih. Nah, terus akhirnya ya alhamdulillah dengan izin Allah dari 2020 waktu itu kan yang ngomong gitu. Hari ini saya nggak mau ketemu lagi sama dokter itu. Kalau saya ke Sibro minta rujukan. Jadi itu yang tadi kalau ada yang berani bilang itu, ya Allah Iya, di mengerikan Darmais banget. juga ada, Bu. Di Darmais Itulah ada bapak-bapak, bilang iya katanya saya udah bilang nggak sembuh. Darmais tadi. Yang saya Cuman, bilang Darmais tadi. cuman tiga bulan lagi katanya. Ternyata waktu sampai anakku meninggal, bapak itu belum meninggal. Sampai kalau ketemu dokternya di parkiran tuh, Dok, aku belum meninggal, Dok. Ay, amin, amin, Pak.
Hebat, Bapak hebat, kata dokternya gitu. Ya udah. Berarti semua emang kembalinya ke Al-Quran. Matur suwun dokter, matur suwun Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ada pasien saya, dia udah meta di otak. Matanya udah nongol dari kanker payudara. Payudaranya udah pecah dua-duanya. Terus udah gitu lumpuh. Saya ngobatinya juga males-malesan. Aduh, statistik ini cuma di bawah 3 bulan ya. Ya, tapi dia waktu itu belum dikasih obat sama sekali. Ya, oke lah. Saya kasih obat sederhana aja tuh, yaitu golongan apa sederhana lini pertama kemoterapi FAC. Respon. Yang di matanya hilang, dia bisa ngeliat lagi. Terus yang di payudaranya udah pecah, kemudian dia ini apa kering, kemudian di sinar tuh di daerah tulang belakangnya bangun lagi. 8 tahun kemudian baru meninggal. Ya, kalau statistik bilang oh 3 bulan, di bawah 3 bulan. Ya, Alhamdulillah ya dok. nah, jadi setelah itu saya udah malas tuh pakai mau kriteria apa, Singelen, ASCO, apa, ya, omong kosong aja. Ya, pakai obat yang mahal, pakai pemeriksaan prediktif, apa, prognostik, omong kosong aja. Ya, saya tinggalin. Ya, makanya saya setiap ada presentasi saya tanya, ya, Anda bikin faktor-faktor segala macam, tapi angka keberhasilannya paling sekian persen. Malu nggak sama fingerprint? Fingerprint itu 1 dari 64 miliar nggak ada yang sama. Ya, masa seluruh orang pinter dunia ini nggak bisa seperti filosofinya fingerprint? Oh, ini bisa menentukan ini dengan angka ketepatan hampir 100%. Bagaimana caranya? Nggak perlu susah, nggak perlu mahal, nggak perlu berbelit-belit. Pada bingung. Anda nggak malu sama fingerprint? Fingerprint emang dari mana? Al-Quran surat 75 ayat 4. Nah, sekarang kalau kita kembalikan kepada Al-Quran lagi, akan ketepatan seperti fingerprint 100%. Iya. Kenapa Anda harus malu? Saya bilang. Kenapa Anda harus malu? Saya bilang. Nggak bisa jawab. Ya. Kalau bisa jawab, udah pakai lagi Al-Quran. Jadi kita percuma nih di sini, kita ngobrol-ngobrol di seminar, nggak bisa bahas ini, nggak bisa bahas itu. Yang ada sajikan itu sumir semua. Buat apa saya ngedengerin? Saya bilang. Ya, sorry ya. Saya bilang gitu. Seharusnya kita sekali-kali mengajukan ini di dalam seminar ini sesuai dengan filosofi Al-Quran. Yuk kita bahas di mana nih, kita berperan nih. Kita bahas ininya nih. Jadi kita lebih enak, nggak belit-belit kita. Saya bilang. Makanya nanti acara di Lampung saya bilang, kasih saya kesempatan untuk saya berbicara. Di mana kesalahan kita? Ya, itu gunanya Al-Quran. Malulah saya sama fingerprint. Begitu tepatnya dia. Ya, kita selalu mendewa-dewakan, maaf sekali orang bule. Ya, kursus ini, kursus itu. Ngapain? Kalau kita bisa mensiasati dengan cara sederhana, ngapain? Makanya dulu maaf ada profesor ortopedi itu Prof. Joko Simbarjo, satu lagi ada dari maaf sekali lagi nggak usah saya sebutin dari urologi. Urologi ini bilang ke Prof. Joko, ya, Prof. Joko, nih kita pakai alat yang canggih-canggih. Alah, lu cuma pakai alat untuk masarin orang bule. Kreatif lah dikit, kata Prof. Joko Simbarjo. Langsung diem tuh orang urologi. Ya, kreatif lah. Kita jangan jadi pemasar alat orang-orang bule. Ya, malu kita. Nggak ada ide kreatif. Ya, padahal aku tuh ngasih limpahan kreativitas di situ. Ya, limpahan kreativitas. Ya Allah. Ya, ada lagi mau bertanya? Iya dok, saya ingin tanya, itu tadi dokter menyebutkan Buya Hamka. Kebetulan saya dulu juga penggemar beliau.
Jadi waktu itu kasus Emilia Contessa, jadi hanya Buya Hamka yang tidak membolehkan dia itu kembali ke Islam lagi setelah murtad, kawin sama bapaknya di Nada. Nah, ketika sudah pisah, dia mau balik Islam, kata Buya Hamka nggak bisa. Sementara saya temukan di Al-Quran, di surah An-Nisa ayat 137, di situ 137. 137 ayat 137. Sesungguhnya orang yang beriman kemudian kafir. Berarti kan dia Islam, kalau kita buat ininya beriman berarti dia Islam kemudian kafir. Berarti kan masuk murtad dia. Kemudian beriman lagi. Kemudian kafir lagi. Berarti kan 2 kali dia, 2 kali murtad. Nah, kemudian bertambah kekafirannya, berarti yang ketiga kali murtad. Maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan dan memberi petunjuk kepada mereka, tidak pula memberi petunjuk mereka kepada jalan yang lurus. Nah, berarti kalau di sini kan berdasarkan ayat ini bisa dia murtad malah 2 kali. Nah, terus seperti yang ayat dokter sering bilang yang surah Ali Imran berapa kemarin yang hukum bandul, kalau kita malah ada satu lagi saya baca, saya lupa surah apa. Kalau kamu misalnya sudah kafir, maka kalau kamu sadar bertobatlah, Allah akan mengampuninya. Dan di situ nggak ada ujung berapa kali. Nah, jadi kalau kita lihat ayat ini, menurut dokter gimana nih pendapat Buya Hamka? Dia nggak setuju setelah kafir, masuk lagi Islam, dia nggak mau tanda tangan. Itu gimana tuh dokter? Menurut ayat ini dengan menurut Buya Hamka? Jadi gini ya, makanya saya kasih tahu, baca Al-Quran itu nggak boleh separuh-separuh, ya, harus secara komplit. Misalnya orang bilang, surah 24 ayat 2, orang yang berzina itu dihukum rajam. Oke. Ya, terus sudah gitu dibantu surah 4 ayat 15 atau dipenjara sampai mati. Sampai Allah mengambil suatu keputusan. Ya, tapi kenapa di ayat lain surah 39 ayat 53, janganlah kamu berputus asa terhadap rahmat Allah. Ya, sungguh Allah akan mengampuni dosa. Ya. Nah, ini kan kita akan gabungin supaya jadi cerita komplit, diampuni dosanya sampai kapan? Sampai sebelum ajal, sampai tenggorokan. Surat 4 ayat 18. Ya, boleh aja orang bertobat. Ya, misalnya nih, ada seorang pembunuh yang udah membunuh 99 orang. Datang ke ulama. Apa jawaban ulama itu? Oh, nggak bisa. Kamu pasti masuk neraka. Ya udah deh, sekalian Anda saya bunuh deh. Ya, setuju nggak? Bunuh. Suatu hari dia datang ke ulama lain. Oh, bisa, kata ulama itu. Ya, Masalahnya asal nanti kalau kamu, sama dia naik mobil. halo Bu Dewi, tolong ditutup. Ya, kata ulama bisa, tapi kamu harus menjauh dari situ. Nah, dalam perjalanan ini dia meninggal. Akhirnya terjadi perdebatan tuh antara malaikat Rahman sama malaikat Azab. Ya, ternyata dalam hitungannya niatnya itu dia masuk surga ini. Ya, jadi ceritanya harus jelas. Ya, makanya Allah bilang nih di surat 4 ayat 82, bacain deh, Pi. Surat 482, An-Nisa 82. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tidakkah mereka menghayati atau mendalami Al-Quran, sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah. Pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalam. Sadaqallahul adzim. Ya. Sekarang kita lihat. Ya, bertentangan nggak tadi? Surat tadi 24 ayat 2 sama surat 39 ayat 53 bertentangan kan ya? Satu dirajam, yang satu dikasih tobat sama Allah. Setuju nggak? Ya. Hah? Setuju nggak? Halo? Setuju, Dok. Setuju, Nah, Dok. kalau dia kafir nih, kemudian kafir lagi tadi surat 4 ayat 137, surat 3 ayat 91, ya. Selama dia masih tobat, mau bertobat karena dia ketidaktahuannya, Allah akan ngampuni. Asal memperbaiki diri. Ya, asal memperbaiki diri. Syaratnya itu aja.
Ya, tapi kalau dia nggak mau perbaiki diri sampai mati, ya enggak bakal di ini. Ya, makanya saya bilang baca Al-Quran itu jangan sepotong-sepotong. Takutnya nanti kita salah mengartikannya. Ya, makanya Allah bilang, bayangkan ya, ya, kalau seandainya orang udah salah, ya, terus udah gitu kita dengan seperti itu sepotong-potong, kira-kira ada orang masuk Islam nggak? Nggak ada yang mau. Masuk Islam berat banget ini. Misalnya nih, ya, Wasing bunuh nih, Hamzah. Itu paman kesayangan Rasulullah kan, pembela tuh. Apa jawaban Rasulullah? Ya Wasi, lu udah diampunin. Jangan di depan gua dulu dah. Gua masih terkenang nih. Ya, oke. Hindun yang makan jantungnya Hamzah di depan mata Rasulullah. Dilihat. Apa jawabannya? Diampunin. Ya, ya udah. Akhirnya jadi pejuang. Matinya mati syahid. Ya, disitulah Rasulullah memformulasikan sesuatu mahakarya luar biasa sehingga orang yakin dan terpesona dengan Al-Quran. Makanya Rasulullah dibilang di surat 3 ayat 159, baca Pi. Surat 3 Al-Imran 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imran 159. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Sadaqallah. Bayangin, Amru bi As itu waktu sahabat Rasulullah hijrah ke Habsi, ya dia kan jadi untuk ini kan, untuk penyokong Quraisy supaya dibalikin lagi tuh umat Muslim yang udah ini udah hijrah ke Abbasi, ya supaya mau diadilin sama penduduk Quraisy Mekah, ya bayangin begitu bencinya. Begitu dia masuk Islam, mau masuk Islam ditanya, dia bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, udah dosa saya ini udah sekudang, ya kira-kira kalau saya masuk Islam dimaafin nggak? Iya, kata Rasulullah. Iya, langsung masuk Islam. Khalid bin Walid tanya, ya Rasulullah, saya waktu itu waktu perang Uhud saya mau bunuh Anda. Kira-kira dosa saya dimaafin nggak? Ya Rasulullah. Iya, Dok, ya nanya dok. apa? Ya, nanya dok. Mungkin sedikit klarifikasi ya. Persoalan tadi Buya Hamka itu kan, pendapat Buya Hamka menolak orang kembali Islam setelah murtad ya. Itu kalau saya lacak itu kemungkinan itu ada distorsi atau rekaan yang disalahpahami. Karena ada dari kitab Al-Azhar, Tasawuf Modern, Falsafah Hidup, itu tidak ada menyatakan demikian. Jadi dalam konteks kemunafikan politik atau pengkhianatan terhadap umat, bukan sosial akidah personal gitu. Jadi Buya Hamka tidak pernah berkata itu, tidak pernah, pendapat itu distorsi itu kan, itu rekaan. Jadi mungkin nama Buya Hamka jangan dimasukkan di sini. Ini klarifikasi. Makasih dok. Oke, ya enggak, ini kan hanya satu cerita. Kalau seandainya berpendapat seperti itu salah. Siapapun, entah itu mau Buya Hamka, mau siapapun. Ya, karena kenapa kesalahannya? Karena tidak membaca Al-Quran secara jelas. Ya, jangankan ini, semuanya juga, ya, misalnya yang tadi itu ulama, ya, oh ya udah saya bunuh aja Anda. Ya, nah di sinilah kita berkarya itu dari Rasulullah. Ya, saya kadang-kadang berpikir Rasulullah ini bisa dia ya mengartikan Al-Quran ini secara luas sehingga orang terpesona. Ya, ini harus kita gali. Ya, kita gali. Ya, ini tugas kita semua.
menghatikan Al-Quran itu secara luas, seluas-luas. Ya, kalau kita baca ayat sepotong itu aja, udah selesai. Ya, orang salah artikan misalnya nih, ya, saya selalu bilang, surat Al-Baqarah 62 baca deh. Iya dok. Al-Baqarah 62. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah 62. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Sadaqallahul azim. Nah, orang mengartikan ini apa? Semua agama sama. Ada yang dipotong-potong. Iya dok, itu benar banget, itu malah viral. Bahkan ada Ustadz penceramah TV aja ngomong begitu. Makanya kalau ada label seorang ulama, kita langsung mengatakan, oh bukan ini, bukan itu. Karena ulama itu pun juga yang seperti dokter bilang, dia nggak mengkaji, mentadaburi secara utuh dan kafah. Jadi jangan terpicu dengan label ulama gitu. Banyak ulama Iya. yang seperti itu. Jadi kita ngecek, recheck dengan Al-Quran. Ya, itu gunanya Al-Quran. Nggak peduli ulama itu siapa, nggak peduli. Kita cek dengan Al-Quran. Ingat kita sarjana, kita bisa ngecek tingkah lakunya benar nggak. Ya, kita bisa ngecek. Dok, tanya dok. Ya, Di dalam ayat-ayat Al-Quran itu banyak ada kata-kata kami. Sedangkan Allah itu kan esa. Apa yang dimaksud dengan kami? Itu dok, terima kasih. Ibu Contohnya baca dok, di Al-Baqarah ayat 35. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat. Nah, itu maksud dan bla bla ke sana, Dok. Nah, kok di dalam ini kok kami padahal Allah yang esa gitu, Dok. Maksudnya apa itu, Dok? Gimana itu? itu ada di surat jawabannya 43 ayat 15. 43. 15 baca, Vi. Ya dok, Al-Juruf 15. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka menjadikan sebagian dari hamba-hambanya sebagai bagian darinya. Sungguh manusia itu pengingkar nikmat Tuhan yang nyata. Sadaqallahul azim. Jangan disamakan itu kalimat-kalimat Al-Quran itu adalah seperti manusia menerjemahkan. Misalnya kami di manusia ini, ya artinya ada beberapa orang. Nggak bisa. Kami ini artinya Allah itu yang mempunyai semuanya. Satu tapi punya semuanya. Oh, yang Ya, misalnya kaminya itu, misalnya, oh kami itu berarti kita semua, kita harus punya istri dong. Diartikan Allah harus punya istri. Nggak bisa begitu. Ya, nggak bisa disamain dengan pikiran manusia. Sekarang kita kasih contoh. Kita samain dengan pikiran manusia nih ya. Sekarang kita lihat, definisi anak apa? Kalau kita mau anak. samain dengan pikiran manusia, ada anak hasil bersetubuh sama istri kita kan? Iya. Nah, Al-Quran nggak bilang gitu. Adam, Isa, Ya, ya. Al-Quran nggak bilang gitu. Bahkan di surat Nuh, waktu Nabi Nuh berdoa tentang itu, anaknya mau meninggal, ya, surah 11 ayat 45 46, akhirnya dia baca deh, Pi, supaya jelas, Pi. 11 45 46 sampai 47, Pi. 45 sampai 47. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku. Dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang adil. 46. Dia Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh. 47. Dia Nuh berkata, ya Tuanku,
Sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang rugi. Sadaqallahul azim. Jadi definisi anak aja nggak sesuai kan, kecuali dengan Al-Quran kan. Definisi akalnya nggak sesuai. Jadi jangan disamakan Allah itu berdasarkan definisi yang ada di manusia. Oh kami itu ini nggak bisa. Kami itu bagi Allah itu semuanya, karena semuanya ini ciptaan Allah. Ya, alam ini ciptaan Allah. Manusia itu banyak, itu ciptaan Allah. Jadi nggak bisa dikerjasamakan itu kami itu banyak Allahnya. Ini yang menyesatkan ini arti ini. Ya, makanya tadi kan dibilang surah 43 ayat 15. Jangan kamu menyamakan aku dengan pikiran manusia. Ya, nggak bisa. Ya, karena Seperti Allah menduduki kursi arsy. Itu kan bukan sebuah kursi istana yang Allah duduki, kan kalau kita definisikan dengan bahasa kita ya, Dok ya. iya, itu ada di surah 69 ayat 17. Arsnya Allah dijunjung oleh malaikat. 8 nih, F4 ya dok? 69 ayat 17. 69, 17. Al-Haqqah. Ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu 8 malaikat menjunjung arsy atau singgasana Tuhanmu di atas kepala mereka. Sadaqallahul. Jadi diartikan malaikat itu dari mulai langit yang ke-7 itu tingginya tuh. Sampai bumi ini. Kok arsy begini sih? Bukan begitu, kita nggak tahu. Ya, kecuali ada dijelaskan di Al-Quran. Tingginya sekian, ya sekian, oke lah. Ya, Jadi artinya menjunjung ini bukan bahasa manusia ya dok? bukan. Nggak tahu cara menjunjungnya bagaimana segala macam. Iya. Ya, nah, jadi jangan ini. Cuman kita ya bisa menerjemahkan Al-Quran ini ya sesuai dengan kalimat Al-Quran supaya lebih jelas. Ya, misalnya kayak tadi ya terbentuknya manusia itu ya bisa dilihat dari kegelapan, 3 kegelapan, dilihat dari ini terus ayat-ayatnya yang apa yang menyertai untuk dikasih rezekinya melalui air susu, ada air susu yang udah disiapkan untuk 2 tahun, ada ini segala macam. Ya paling di sekitar situ. Nanti kegunaannya ini bagaimana ya sekitar situ. Ya, ya itu. Jadi makanya kita harus tahu Al-Quran. Ya, Dok, maaf, menurut apakah yang saya pikirkan itu benar? Kejahatan, kedoliman, dalim itu dalam arti luas ya dok. Artinya tidak menggunakan Al-Quran sebagai filosofi dan mengaplikasikannya dalam kehidupan hari-hari, itu yang kita maksud dengan dalim. Apakah masyarakatnya, warga negaranya yang dalim akan linier dengan takdir Allah selalu mengirim pemimpin-pemimpin yang dalim juga berdasarkan Al-Quran, begitu dok atau bukan? jadi gini ya, Allah itu akan menghukum sesuai dengan hukuman yang ada di Al-Quran. Ya, hukuman yang ada di Al-Quran apa? Itu karena pilihan mereka sendiri. Makanya Allah bilang surah 42 ayat 30. Ma'asoba min musibatin fabima kasabat aidikum wa yafu an katsir. Musibah itu terjadi karena ulah kamu sendiri. Oke? Apa contohnya? Misalnya kita berzina nih. Yang berzina sama pasangannya kan kena kan? Kena penyakit, ya kan? Misalnya umat muslim nih nggak ngasih penerangan segala macam. Ya, Pak Zakir apa tiziko tanpa umum ini tidak memberikan nasihat. Ya, karena nasihat itu penting. Surat 51 ayat 55, itu surat 87 ayat 10, 11, 12, 88 ayat 9. Nggak memberikan nasihat. Akibatnya apa? Dihukum sama Allah nih. Surat 8 ayat 25.
yang bukan hanya kena orang Muslim, tapi bukan hanya orang kafir, tapi orang Muslim pun sendiri kena. Ya, kalau itu udah kena, ya nanti dipromosikan sama pemimpin-pemimpin akan terjadi kehancuran di bumi ini. Surat 17 ayat 16. Ya, coba baca dah. Iya, Dok. 17-16. Auzubillah minasyaitonirrajim. Al-Isra ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika Allah hendak membinasakan suatu negeri, maka Allah perintahkan kepada orang hidup mewah di negeri itu agar menaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan atau hukuman Allah. Kemudian Allah binasakan sama sekali negeri itu. Shadaqallahul azim. Kapan itu Allah turunkan? Kalau udah ngedablek semua, ya, udah ngedablek semua, baru dikasih Allah. Ya, Indonesia misalnya, mengalami sekarang, Pak Dokter. ya, itu surat 43 ayat 55. Coba baca dah. Baik, Dok. 43-55. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Az-Zuhr ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika mereka membuat Allah murka, Allah hukum mereka. Lalu Allah tenggelamkan mereka semuanya di laut. Shadaqallahul azim. Artinya apa Allah murka? Semuanya pada brengsek semua nih. Ya, semuanya jadi pesta pora dengan kemaksiatan segala. Udah langsung Allah kasih hukuman. Ayat Seperti itu itu. menarik, Pak Dokter ya. Hah? Ayat itu menarik yang boleh saya melihatnya bahwa di Libanon Allah kirimkan Khalil Gibran, kita di Indonesia dikirimi Gibran Raka Buming Raka itu, Pak Dokter. Iya. Ada aja. Maksud terdalam di balik itu apa? Coba diuraikan sedikit, Pak Aswandi. Maksud Itu terdalam. yang Khalil Gibran kan terkenal sebagai penyair yang menembus batas negara, menembus batas zaman. Tapi Nah, kalau Gibran Gibran Raka Buming Bumi. Raka, kita semua tahu ini. Iya. Dia menembus apanya itu? Menembus ijazah palsunya sama bapaknya. Ada. Jadi ayat itu mengena benar itu, Pak Dokter, tadi itu. Ya, iya. Allah kirimkan kita Gibran, Libanon dikirimi Khalil Gibran. Sama-sama Gibran. Ya, hati-hati. Kalau udah ini penduduk ini, ya, nggak ada penyeimbang, ikutin semua Gibran, hancur Indonesia ini. Ya, nggak ada yang proses tuh, hancur. Hancur secara fisik ya, keracunan makanan di mana-mana, Ini hancur masih secara kecil nih. sosial. Belum hancur secara keseluruhan, dibenemin Indonesia ini. Kalau udah kelihatan murkanya, timbul murkanya Allah, udah habis. Ya, jadi Ditenggelamkan diganti dengan umat yang baru ya, Dok. iya, Seperti di negara Sodom ya, Dok. Lut. iya. Dibalik semuanya. Bagi Allah gampang kok. Diganti umat baru. Innama amru idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Surah 36. Ya, diganti banyak sih. Surat 5 ayat 54 ya. Surat 35 ayat 15 16 ya. Surat 9 ayat 38 39. Lu nggak mau berperang, nggak mau ini, terus gua ganti umat baru. Ya, Dok, nanya sedikit, Dok. apa? Ini persoalan ini kan ke depan itu kan. Kita melihat kan sekarang persyaratan berlakunya hukum Islam itu atau syariat Islam itu belum terpenuhi sama sekali dan jauh sekali gitu untuk bisa diterapkan. Nah, lalu kita lihat persiapkan ke arah itu, kemudian juga para pengelola agama atau kita semua lah gitu ya. Sedikit sekali yang punya cita-cita untuk bisa melengkapi persyaratan itu. Sehingga suatu saat nanti baru bisa dihukumkan hukum Islam itu dalam kehidupan. Sebetulnya kan kalau hanya di Al-Quran itu tidak berguna kan. Nah, kalau ke pribadi juga tidak berguna juga sebetulnya. Tapi sudah masuk ke tatanan mengatur begitu Rasulullah pindah dari Mekah ke Madinah, baru Islam itu terlihat. Waktu di Mekah kan tidak terlihat Islam itu.
Nah, jadi tahapan sekarang itu kita kan masuk ke tahap Madinah kan. Nah, persyaratan ini yang tidak terpenuhi sama sekali dan itu dihambat. Nah, saya tidak tahu kapan itu bisa terwujud gitu kan. Nah, itu belum nampak. Walaupun Al-Quran itu sudah menyingkap semua persoalan itu, diikuti Al-Quran benar gitu. Tapi penentangnya begitu banyak dengan hukum Islam tuh hari ini. Kalau ada pun di bawah nasionalisme gitu ya. Indonesia bukan negara Islam gitu kan. Cuma orangnya bilang itu negara Islam, bukan gitu kan. Nah, seperti itulah Arab Saudi lebih parah lagi sekarang. Apa yang diharapkan Arab Saudi? Dia memperkaya diri sendiri, pesta-pesta kemana-mana gitu kan. Jadi ada penolakan sendiri dari umat Islam itu sendiri ya untuk bisa menerapkan hukum Islam itu. Dia masih pakai bank bank BI atau di Indonesia ini atau bank sentral gitu kan. Bukan menggunakan teknik-teknik yang Islam. Nah, ini kan tidak mungkin kita menerapkan ini. Dan saya tidak tahu tuh apakah Pak Dokter punya cita-cita itu sampai ke situ. Makasih, Dok. Jadi gini ya, tugas kita itu hanya berusaha. Hasil itu ketentuan adalah Allah. Ya, yang jelas kita itu sudah memberikan nasihat, Aduh. sudah memberikan contoh. Insya Allah kita akan terhindar. Ya, sekarang kita lihat. Datang satu aja Menteri Keuangan yang baru. Ya, kalau dia istiqomah segala macam dijalankan. Pertanyaan saya, akankah didukung oleh masyarakat? Paling dia nggak didukung sama konglomerat, oligarki yang memang cita-citanya gitu. Sekarang pertanyaan, seluruh oligarki pasti bercita-cita gitu, saya rasa nggak 100% juga. Bercita-cita ingin menghilangkan dia di muka bumi. Tapi dari segi masyarakat, dari kenyataan alam kita lihat fakta sejarah dari zaman ke zaman. Jadi masyarakat itu suka melihat bukti dulu, apakah dia juga termasuk omdo seperti yang dulu-dulu atau dia gebrakannya benar-benar nyata. Nah, begitu nyata akan dibela mati-matian. Udah itu aja. Ya. Rasulullah juga dia emangnya Rasulullah nggak sedih? Sedih. Ya, makanya dibaca surat 10 ayat 16 baca deh. B. 16. Siap, Dok. Siap. 10:16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 10:16. Surat 10:16. Katakanlah Muhammad, jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Allah telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, sebelum turun Al-Quran. Apakah kamu tidak mengerti? Shadaqallahul azim. Itu akibat Rasulullah ini dibully. Ya, sampai dia bersedih. Kalau seandainya aku tidak bisa, tidak menyuruh, aku tidak akan menyampaikan ini. Karena aku dibully, padahal dia tahu aku itu orang jujur, kasarnya gitulah. Sebelum turunnya ayat ini kan aku jujur. Kamu kan bisa nilai. Ya. Nah, itulah cobaan untuk orang penegak kebenaran seperti itu. Tapi nggak usah takut. Ya, nggak usah takut. Ya, baca lagi 28 ayat 86. 28:86. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Qasas 28:86. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan engkau Muhammad tidak pernah mengharap agar kitab Al-Quran itu diturunkan kepadamu, tetapi ia diturunkan sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sebab itu, janganlah sekali-sekali engkau menjadi penolong bagi orang-orang kafir. Shadaqallahul azim. Jadi untuk nerangin bukan untuk jadi penolong orang-orang kafir. Harus dia istiqomah. Ya, sama kita pun harus begitu. Karena kita begini akhirnya kita melenceng nih, ngikutin arus. Jangan. Ya, jangan istiqomah. Insya Allah nanti akan terlihat. Kan Purbaya bilang, kalau seandainya generasi ini tidak bisa melihat saya nanti, nggak mendukung saya, kita lihat nanti efeknya di generasi berikutnya. Kan terucap tuh Purbaya gitu. Ya kan? Yang penting kita berjuang dulu. Gak usah frustasi.
atur strateginya. Ya, maaf sekali lagi kayak saya nggak peduli orang mau protes apa sih, yang penting tuh misi saya untuk menyampaikan Al-Quran ini di medsos udah udah saya usahakan, ya saya undang-undang, saya kirim-kirim tuh untuk ininya, saya udah jalankan, ya kalau saya ditanya sama Allah, udah ya Allah, udah saya sampaikan ya Allah. Masalah dia ngikutin segala macam itu urusan urusan yang dengar sama Allah nanti. Urusan hidayah Allah ya, Dok. Iya, yang penting saya udah nyampein. Kayaknya butuh bikin chat GPT yang berdasarkan Al-Quran ya, Dok. Soalnya kan sekarang semua cari apa digital ya, orang cari informasi itu digital gitu loh. Jadi kalau sekarang diambil kan itu database-nya nggak berdasarkan Al-Quran gitu. Mungkin ya, Dok ya. Insya Allah, amin. Jadi gini ya, ChatGPT itu kan generasi yang baru timbul sekarang. Pasti dia programnya ngikutin masih ngaco. Ngaco yaitu ngikutin pendapat manusia sama ngikuti pendapat Al-Quran. Jadi dia belum ada standar. Mudah-mudahan nanti dihadirkan Allah yang mempunyai standar itu. Ya, insya Allah akan bisa nanti. Kalau saya Pak Dokter, khusus kita di grup Tadabbur Al-Quran ini ya kepada keluarga, tetangga, sahabat kita disampaikan bahwa untuk agama itu harus ada gurunya, harus ada pembimbingnya. Jadi jangan sampai bergantung pada dunia digital. Sayang benar itu. Ya. Tapi kalau bersandar pada dunia digitalnya sayang benar itu Pak Dokter. Enggak, itu hanya untuk tambahan aja. Iya. Ya. Jadi kita tetap terus harus koreksi dengan Al-Quran. Semuanya tuh pendapat manusia harus dikoreksi Al-Quran. Mau dunia apapun. ChatGPT yang begitu hebat, kita lihat dulu dengan Al-Quran ada nggak? Ceritanya jelas sekali nggak? Kalau nggak jelas jangan ikutin, itu aja. Ya. Dok, izin menyampaikan pendapat, Dok. Menyimak asal-usul penciptaan manusia tadi, Dok. Jadi kalau di Libanon itu Khalil Gibran itu diciptakan dari tanah yang suci, Dok. Tapi kalau Gibran Raka Buming itu mungkin dari tanah kuburan atau tanah sengketa, Dok. Jadi sengketa terus. Namanya aja Raka dan Raka. Tanah rawa yang kucel. Tanah sengketa kali ini. Raka dari tanah kuburan, Pak Dokter Doni. Iya. Ya, makasih Dok. Kita malu ya bangsa Indonesia. Wakilnya pelangap-pelongo. Ya Allah. Yang milih siapa Dok? Enggak, yang milih yang menyertakannya. Yang milih bertanggung jawab di akhirat, Pak Dokter. Oh iya. Ya. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada. Makasih Dok. Baik Dok. Makasih Dok. Alhamdulillah kita telah menyimak kajian bersama guru kami Dr. Ahmad Kurnia, spesialis bedah, subspesialis bedah onkologi. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal salih bagi kita semua. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam acara ini. Semoga niat baik kita diterima sebagai ibadah. Amin. Mari kita tutup majelis ilmu ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Dimas. Terima kasih Dr. Kurnia, makasih Bu Evi semuanya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, salam takjub. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.